Ding 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 ding. Ultraman. Ya, selamat pagi Sagi. Pagi. Minggu 13 April 2025. Oh, luar biasa bulan ini. Pengajaran hari ini saya beri judul The Harvest. Panen. Tuaian. Masa menuai. Ya. Kita mulai langsung aja ke Imamat 23 ayat 9 sampai 12. Yang sudah di sana katakan amin. Catat baik-baik pengajaran hari ini Bapak Ibu Saudara. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu sampai ke negeri yang akan kuberikan kepadamu dan kamu menuai hasilnya, maka kamu harus membawa seberkas hasil pertama dari penuaianmu kepada imam, dan imam itu harus menunjukkan berkas itu di hadapan Tuhan supaya Tuhan berkenan akan kamu. Imam harus menunjukkannya pada hari sesudah Sabat itu. Pada hari kamu menunjukkan berkas itu, kamu harus mempersembahkan seekor domba berumur setahun yang tidak bercela sebagai korban bakaran bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Jumat kemarin kita merayakan Passover. Menunjukkan bahwa kita sedang ada di hari raya, di masa hari raya musim semi. Ada yang masih ingat hari raya musim semi itu apa aja? Ya, ada Passover, roti tak beragi, dan buah sulung, first fruit. Ini kan ayat yang baru saja kita baca adalah bagian dari perintah Tuhan untuk umat Israel, atau bagaimana mereka dapat merayakan hari raya Tuhan. Salah satunya adalah hari raya buah sulung itu. Hal yang menarik tentang hari raya buah sulung adalah hari raya yang terjadi tepat di masa panen. Hari raya ini terjadi di tepat masa tuaian itu bagi bangsa Israel. Bagi saya menarik. Nah, pertama, Bapak Ibu Saudara, berarti Tuhan tahu betul kapan masa di mana mereka akan mampu memberi untuk Tuhan. Kedua, lebih dahsyatnya adalah ini menunjukkan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang berkuasa, karena Dia bahkan di dalam kendali waktu dan saat, atau waktu dan saat di dalam kehidupan umatnya. Dia benar-benar tahu, kayak timeline-nya itu dia benar-benar tahu gitu. Dan itu Tuhan kita. Tuhan yang kita sembah. Tetapi perhatikan Bapak Ibu Saudara, hal ini ada namanya musim panen. Panen itu bicara tentang ada hasil dari apa yang telah diusahakan. Ya kan? Atau hasil dari apa yang sudah dikerjakan. Dan dari hasil itu, Tuhan mau umat Tuhan memberi bagi Tuhan hasil pertama. Atau apa yang dihasilkan pertama dari tuaian itu. Customnya atau urutan tradisinya Bapak Ibu Saudara jelas di ayat ini. Bahwa di dalam hari raya buah sulung ini,
bangsa Israel pertama akan menandai atau memisahkan atau menyediakan betul-betul ya memisahkan hasil pertama yang mereka akan jadikan persembahan untuk mereka. Dan kemudian mereka akan bawa itu kepada imam. Untuk imam itu membawa hasil panennya di hadapan Tuhan. Mewakili orang itu tadi. Yang menuai tadi. Ya. Sampai semua runtutan ini dilakukan Bapak Ibu Saudara. Mereka baru bisa menikmati tuaian sisanya. Itu. Mereka nggak bisa, udah tak pisahin no. Taruh di sini dulu aja, habis itu langsung nikmati saudara. Nggak bisa. Mereka harus lakukan semua urutan ini dulu, baru mereka bisa menikmati sisanya. Sisa panenan itu. Kalau Bapak Ibu Saudara desa tentang hari raya ini, akan banyak yang mengatakan bahwa hari raya buah sulung ini adalah gambaran dari dedikasi dan kepercayaan akan Tuhan. Di dalam beberapa terjemahan lain, buah sulung juga sering digambarkan sebagai bagian atau hasil yang terbaik dan yang paling berharga. Ya memang panen pertama adalah hasil yang paling ditunggu-tunggu ya kan. Setelah bayangkan kamu sudah bekerja di ladang itu setiap hari, begitu tanaman itu menghasilkan, itu adalah sebuah buah yang dari semua kerja keras yang sudah kamu lakukan. Itulah mengapa ini sangat berharga. Perlu dedikasi yang tinggi untuk benar-benar melakukan semua runtutan ini. Dan juga perlu kepercayaan yang penuh kepada Tuhan untuk percaya bahwa aku beri yang ini, nanti akan ada panen berikutnya untuk aku. Sehingga memang sangat dibutuhkan dedikasi dan kepercayaan kepada Tuhan. Di mana perlunya ada dedikasi yang besar di dalam seseorang dan kepercayaan yang tidak tergoyahkan setelah melihat hasilnya. Ya kan? Kadang kan waktu sudah melihat hasil, lihat saldo di rekening kan mulai goyah itu. Apakah tak beri atau enggak gitu kan? Waktu belum ada apa-apa, wah aku akan memberi terbaik untuk Tuhan gitu. Waktu ada itu goyah gitu. Gitu kan? Ya. Kalau kita lihat lebih dekat di hari raya ini Bapak Ibu Saudara, ada beberapa elemen di dalamnya. Pertama lagi, ya kan, ada lahan dan area yang telah diusahakan atau diberikan dan terus diusahakan dan dikerjakan. Kedua, hasil itu atau tuaian pertama diberikan kepada Tuhan untuk mewakili hasil yang selanjutnya. Jadi bagian yang diberikan kepada Tuhan itu mewakili seluruh apa yang jadi sisanya. Ada musim panen dan panen pertama mereka harus diberikan kepada Tuhan sebagai persembahan yang sekaligus juga menjadi harapan bahwa panen berikutnya akan memiliki kualitas yang sama. Bentuknya harapan. Tapi di dalam kepercayaan. Waktu memberi setelahnya akan punya kualitas yang sama. Buah sulung adalah gambaran, tanda, dan harapan bahwa akan ada panen yang berikutnya yang sama dengan buah sulung itu sendiri. Kita ke kitab Keluaran 14 Bapak Ibu Saudara. Ayat 30 untuk yang sudah dapat katakan panen. Panen bro, lumayan. Order banyak. Demikian pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Dan orang Mesir melihat, dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Di pantai laut. Emang ada pantai yang enggak laut? Ada, di Kalimantan ada pantai yang enggak laut. Pantai Hambalang. Apa? Hambawang. Apa? Beberapa minggu terakhir ini kita berbicara tentang pattern. Pola. Ya kan? Mari kita lihat sebuah pola apa yang terlihat di sini.
2000 tahun sebelum Yesus, Bapak Ibu Saudara, Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Setelah mereka melewati Laut Mati, itulah gambaran di mana mereka menjadi pribadi, menjadi satu bangsa yang baru yang menjadi kepunyaan Tuhan. Mereka yang tadinya mati, tidak punya hidup, ya kan, di bawah kuasa Mesir, yang kadang Mesir ini dilambang dunia, kegelapan dan semua kuasa yang bukan Tuhan, keluar memiliki kebebasan dan kehidupan. Ya kan? Itulah bentuk dari kuasa kebangkitan, di mana dari kematian dikeluarkan untuk dibawa kepada kehidupan. Israel adalah bangsa pertama yang dikeluarkan dari kematian ke dalam kehidupan. Dan Israel juga menjadi bangsa yang pertama yang menjadi milik Tuhan. Kejadian Israel ini menjadi pola, katakan pola. Pola di mana hari raya buah sulung adalah masa di mana tuaian itu dituai menjadi milik Tuhan. Ada masa menuai dan Israel menjadi buah sulung pertama untuk masa panen itu. Paulus mengatakan di dalam kitab Roma, kalau kita orang-orang yang bukan Yahudi itu dicangkokkan kepada tunas sejati yang adalah gambaran dari Israel. Ini memberikan petunjuk bahwa Israel bukanlah sepenuhnya dari Israel bukanlah dari tuaian yang Tuhan, gimana sih ini? Petunjuk bagi kita, Israel sepenuhnya adalah dari tuaian yang Tuhan mau dan hasilkan, tetapi Israel adalah buah sulung dari semua tuaian yang Tuhan mau hasilkan. Gimana? Masuk akalnya adalah Israel bukan hanya tuaian yang Tuhan hasilkan. Israel adalah yang pertama dari semua tuaian yang akan Tuhan hasilkan. Masuk akal? Ya kan? Aku coba bolak-balik ini. Ini karena nulisnya jam 1 malam tadi, jadi agak ngantuk-ngantuk piye gitu ya. Ingat tadi di awal saya katakan, buah sulung adalah gambaran, tanda, dan harapan bahwa akan ada panen berikutnya yang sama kualitasnya dengan yang buah sulung ini. Ingat? Artinya buah sulung adalah kualitas pola tuaian yang seterusnya akan terlihat. Tuaian setelahnya terlihatnya kayak ngapa. Gitu. Berarti akan ada bangsa-bangsa lain yang menjadi bagian dari tuaian Tuhan. Dan kita adalah bangsa-bangsa itu juga. Bangsa yang bukan Yahudi, ada orang Yahudi di sini. Tetapi menjadi bagian dari tuaian itu seperti ayat ini. Bahwa dengan darah Tuhan, Dia telah membeli semua orang dari semua suku, dari semua bahasa, dari semua bangsa. Ya memang keselamatan dimulai dari Israel. Yang dimana membuat Israel sebagai buah sulung keselamatan itu. Tetapi tuaian berikutnya yang adalah semua bangsa. Bisa lihat polanya di sini? Mari kita masuk lebih lagi Bapak Ibu Saudara. Kita ke 1 Korintus 15. Ayat 20 sampai 23. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya
pada waktu kedatangannya. Lihat, ada buah sulung dan sesudah itu mereka yang jadi milik Tuhan juga menjadi bagiannya. Poin yang saya mau kita lihat bersama-sama ada di ayat 20 dan ayat 23-nya. Kalau teman-teman lihat di ayat itu, di mana Yesus pertama menjadi yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Dan juga Yesus sebagai buah sulung dan mereka yang sesudahnya menjadi milik Tuhan akan menjadi tuaian pada waktu Tuhan datang. Bisa mengerti di situ? Agak perlu pendalaman untuk mengerti ini memang. Tapi saya jelaskan deh. Kurang lebih 2000 tahun lalu, 2000 tahun setelah yang Musa tadi, ada Yesus. Ya kan? Sekali lagi saya katakan, melalui ayat ini Paulus mencoba menekankan bahwa kebangkitan Yesus menjadikan Yesus buah sulung dari antara orang mati. Atau buah sulung dari mereka yang mati semua, yang meninggal. Saya bawa kita mundur sedikit dulu. Bagi orang Yahudi, yang Paulus juga adalah salah satunya. Ini adalah pengajaran yang terus-menerus disebar juga oleh Paulus dan para rasul. Adalah tentang kebangkitan orang mati. Di dalam Yesaya 26 ayat 19, kalau teman-teman buka dengan cepat, dikatakan seperti ini. Ya Tuhan, orang-orang-Mu yang mati akan hidup pula. Mayat-mayat mereka akan bangkit pula. Hai orang-orang yang sudah dikubur di tanah, bangkitlah dan bersorak-sorai. Sebab embun Tuhan ialah embun terang, dan bumi akan melahirkan arwah kembali. Ini adalah salah satu nubuatan yang terus dipercayai dan menjadi harapan bagi orang Israel pada saat itu. Tidak hanya itu, ditambah lagi di dalam Daniel 12 ayat 2, kalau Bapak Ibu Saudara lihat, di sini dikatakan, dan banyak di antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagaimana untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami hinaan dan kengerian yang kekal. Dari nubuatan-nubuatan inilah umat Israel yang kita juga sering sebut Yahudi memiliki harapan dan iman terhadap kebangkitan orang mati. Yang sebetulnya adalah sebuah peristiwa yang lebih besar daripada hanya menjadikan orang hidup lagi. Kebangkitan orang mati adalah tanda bahwa adanya kehidupan yang baru kembali bagi orang itu. Salah satu hal yang Paulus coba tekankan adalah, ya memang mungkin mereka mengharapkan kebangkitan. Ya mungkin mereka memang memiliki iman terhadap kebangkitan orang mati. Tetapi Yesus tidak hanya bangkit dari kematian dari kayu salib. Di dalam kebangkitan Yesus itu ada kuasa kebangkitan yang bekerja untuk menunjukkan bahwa kuasa kebangkitan itu benar-benar ada. Bahkan lebih dari itu juga, kebangkitan Yesus menjadikan Yesus buah sulung dari kebangkitan yang akan terjadi. Hasil pertama dari sebuah panen, hasil pertama dari sebuah tuaian yang Tuhan sudah nantikan sejak semula. Kebangkitan Yesus bukan hanya tentang mujizat, orang bangkit lagi, tetapi tentang buah sulung. Ingat bahwa tadi saya katakan buah sulung adalah gambaran, tanda dan harapan bahwa panen berikutnya itu sama dengan buah sulung itu. Dan saya juga katakan bahwa buah sulung adalah kualitas dan pola tuaian yang seterusnya akan terlihat seperti apa. Berarti tuaian kebangkitan dari kematian berikutnya akan seperti apa dapat dilihat dari kebangkitan Yesus sendiri.
Yang jelas pertama Bapak Ibu Saudara, kebangkitan Yesus menjadi tanda dan harapan bahwa kebangkitan orang mati itu pasti terjadi. Kedua, ini tentang caranya. Yang adalah Yesus dibangkitkan oleh kuasa kebangkitan dari Tuhan, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bahkan esensi dasar di mana buah sulung haruslah tanpa cacat dan terbaik. Itu adalah polanya. Bahkan juga tentang Yesus mati. Itulah kenapa Alkitab juga menuliskan kalau kita bersatu dengan Kristus di dalam penganiayaannya, kita juga akan bersama Dia di dalam kebangkitannya. Artinya orang yang dibangkitkan harus disalib dulu. Makanya Yesus katakan, kalau kamu mau ikut aku, pikul salibmu sendiri. Karena tanpa pikul salibmu sendiri, kamu tidak bisa bangkit sama aku juga. Kebangkitan Kristus itu set sebuah pattern, Bapak Ibu Saudara, pola bagi kita. Pola apa? Pola kuasa dan kualitas kebangkitan dari kematian menuju kepada kehidupan. Yesus adalah buah sulung kebangkitan. Jadi kalau kita mau termasuk di dalam tuaian berikutnya, mungkin harusnya punya ekspektasi kualitas kita paling enggak sama dengan Kristus. Jelas Paulus melihat semua ini. Karena Paulus yang ngomong semua ini. Melihat pola-pola yang Tuhan berikan sampai kepada tanda dari kematian dan kebangkitan Yesus sendiri. Di balik itu semua Paulus melihat hal ini. Tetapi menariknya adalah Paulus tidak hanya melihat ini sebagai pengetahuan dan pengertian aja. Bukan hanya sesuatu yang jauh dari dirinya dan dia percayai aja. Mari kita lihat gimana cara Paulus handle pengetahuan ini. Kita ke Kisah Rasul. Sebagian besar dari kita tahu tentang hal ini, tentang kebangkitan orang mati. Dan kita juga mempercayainya. Tapi pertanyaannya, kepercayaan dan pengetahuan itu harusnya jadi dampak seperti apa ke kehidupan kita. Dan kita lihat gimana itu bagi Paulus. Semua sudah di situ, Kisah Rasul 24 ayat 15. Amin. Aku menaruh pengharapan kepada Tuhan, sama seperti mereka juga, bahwa akan ada kebangkitan semua orang mati, baik orang-orang benar maupun orang-orang yang tidak benar. Gimana cara Paulus menghidupi pengetahuan tentang kebangkitan ini? Dia menaruh kebangkitan menjadi harapannya. Apa itu harapan? Harapan sapi. Harapan itu. Alkitab katakan harapan itu seperti sauh yang kuat atau seperti jangkar yang kuat bagi yang menenangkan jiwa. Harapan juga bisa menjadi bagian dari apa yang kita sebut tujuan dan goal. Seseorang yang memiliki harapan tidak akan mudah tergoncang biasanya. Karena mereka punya harapan. Ya kan? Masalahnya banyak orang menaruh harapannya akan hal-hal yang kita jadikan harapan. Masalahnya banyak orang yang menjadikan sesuatu jadi harapannya itu bukan apa yang seharusnya kita harapkan. Yang Paulus jadikan harapan adalah kebangkitan. Yang Paulus jadikan goal adalah kebangkitan hidup dari kematian untuk hidup seperti bagaimana Yesus hidup. Tidak heran kenapa Paulus ini terlihat seperti orang yang tidak takut mati. Lah memang matanya tidak sama sekali diarahkan hanya kepada hidup ini aja.
tetapi matanya dia fokus tertuju kepada kebangkitan. Bonus poin ya. Bonus poin. Ya kan? Saat Tuhan sembuhkan kamu dari penyakit, tujuan Tuhan bukan buat kamu tidak meninggal. Ada dua hal. Di situasi tertentu Tuhan mau kuatkan imanmu untuk percaya terhadap Dia. Makanya Dia sembuhkan kamu. Atau membuat hidupmu menjadi kesaksian supaya orang lain percaya sama Tuhan. Tujuan Tuhan tidak pernah untuk tidak membuat kamu tidak meninggal. Karena kehendak Tuhan adalah membuat kamu menjadi miliknya. Menjadi tuaian yang sudah Dia nanti-nantikan. Dia sudah bekerja keras bagi kita di dalam hidup kita. Supaya kita menjadi tuaian bagi Dia. Membuat kamu menjadi bagian dari tuaian yang Dia sudah nanti-nantikan sejak semula. Jangan takut mati. Ngomong kanan kirinya. Jangan takut mati. Jangan takut mati, takutlah kalau kamu tidak menjadi bagian dari tuaian yang Dia nantikan. Ya kan? Itu harusnya menjadi concern kita, bukan hanya mati aja. Surah banyak yang mau jadi bagian dari tuaian yang Tuhan kehendaki. Kita lihat ayat 16 di pasal yang sama. Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni terhadap Tuhan dan manusia. Lihat ini, karena Paulus menaruh harapannya akan kebangkitan yang Tuhan akan kerjakan bagi manusia, yang Paulus pastikan adalah hidup dengan hati nurani yang murni. Seperti halnya semua kualitas persembahan yang banyak ditulis di Alkitab, Bapak Ibu Saudara. Persembahan yang Tuhan kehendaki adalah persembahan yang murni. Termasuk Yesus sendiri adalah persembahan buah sulung yang tidak bercacat, kudus, dan murni. Dan karena Dia buah sulung panen itu, seluruh panen yang lain Dia kehendaki kayak gitu juga. Sehingga Paulus tahu betul kualitas apa yang harus ada di dalam dirinya kalau dia adalah menunjukkan bahwa dia punya harapan tentang kebangkitan itu. Paulus tahu betul apa yang harus ada di hidupnya untuk dia bisa menjadi bagian dari tuaian yang Tuhan kehendaki. Sekali lagi saya bacakan, dia katakan, aku senantiasa berusaha. Usaha. Jadi semua orang harus punya usaha. Oh enggak gitu juga. Ya. Pertama, Paulus terus-menerus berusaha berarti memang tidak mudah untuk punya hati yang murni. Memang tidak mudah untuk punya hati nurani yang terus murni. Tetapi terdengar seperti Paulus tidak pernah menyerah untuk sampai ke titik itu. Pokoknya aku akan terus berusaha, Paulus. Aku tahu enggak mudah tapi aku mau. Dia tahu betul kalau hanya berharap itu enggak ada gunanya. Kecuali harapan itu kemudian membentuk hidupnya. Untuk berusaha melakukan sesuatu. Percayalah apa yang menjadi hidup orang itu. Itulah pengharapan yang dia miliki. Kalau Paulus menaruh pengharapan kepada kebangkitan hidup, Paulus penuh dengan usaha. Karena dia tahu, dia mau meraih harapan itu, meraih tujuan itu, yaitu dibangkitkan. Pertanyaannya, usaha apa yang dia lakukan? Dia berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni. Inilah kuncinya, Bapak Ibu Saudara. Kalau kamu memiliki pengharapan kepada kebangkitan orang mati, apakah hidupmu sudah menunjukkan kalau kamu benar-benar memiliki pengharapan itu?
Apakah kehidupanmu sudah kamu ubah sedemikian rupa untuk memastikan kamu memperoleh apa yang kamu harapkan itu? Saya tanya lagi lah, seberapa banyak yang mau menjadi bagian dari masa tuaian Tuhan? Kita harus berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni. Mari kita lihat apa artinya sebenarnya memiliki hati nurani yang murni ini. Kita lihat di 2 Korintus 1. Ayat 12. Amin. Inilah yang kami megahkan, yaitu bahwa suara hati kami memberi kesaksian kepada kami bahwa hidup kami di dunia ini, khususnya dalam hubungan kami dengan kamu, dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Tuhan, bukan oleh hikmat manusia dunia, tetapi oleh kekuatan kasih karunia Tuhan. Bisa lihat di situ. Pertama, sebelum lebih dalam dan untuk membuat mudah dimengerti, terjemahan TB yang pakai terjemahan baru bahasa Indonesia di situ kurang bagus menerjemahkan ini karena dia pakai kata hati nurani. Ini kata yang puitis banget, ya kan? Syahdu, ya kan? Yang orang zaman sekarang mungkin tidak benar-benar apa sih hati nurani, gitu kan? Hati nurani atau juga diterjemahkan dalam bahasa Inggris disebut conscience. Conscience. Ya, conscience. Ya, itulah. Lebih mudahnya diartikan sebagai pikiran atau pertimbangan. Pasti sering dong di dalam diri kita ini mulai menimbang-nimbang sesuatu gitu. Ingin kayak itu atau ini ya gitu. Tapi kamu nggak ngomong gitu. Di dalam diri kita gitu. Kalau itu mungkin nanti gini, nah kalau yang ini berarti nanti gitu, ya kan? Kita mulai menimbang-nimbang. Itulah, nah bagian itulah yang Paulus usahakan untuk tetap murni. Bagian di dalam diri kita ini. Sebagai bentuk tindakan, sebagai seorang yang punya pengharapan terhadap kebangkitan, dia mau memastikan di dalam benaknya itu tetap murni. Itu. Di 2 Korintus 1 ayat 12 ini Paulus tegaskan di dalam kehidupan berkomunitas, dia bilang. Di dalam kehidupan bersama, hubungan antara dia dan jemaat Korintus, ya kan, dikuasai oleh kemurnian yang dari Tuhan, bukan dunia. Beda. Jadi ada dua ternyata. Ada yang dari Tuhan dan ada yang dari dunia, pertimbangan di dalam diri kita. Artinya perlu dicatat ini, ketidakmurnian hati nurani bisa terjadi karena ada pertimbangan dunia yang juga ada di dalam pikiran kita, di dalam diri kita. Ketidakmurnian hati itu bentuknya adalah saat kamu merasa pertentangan besar di antara apa yang firman Tuhan sudah masuk dan firman Tuhan sudah katakan. Dan juga di dalam kamu juga ada pertimbangan apa yang kamu ingin. Apa yang kamu tahu. Yang berasal dari semua pengalamanmu mungkin dari dunia ini. Dan perguncingan di dalam kamu itulah yang disebut ketidakmurnian hati nurani. Jadi pergumulan dan pergoncangan antara pertimbangan dunia dan pertimbangan firman Tuhan di dalam hati kita itulah yang membuat hati kita dilihat Tuhan tidak murni. Bisa mengerti? Yakobus mengatakan dengan sebutan kalau di dalam bahasa Indonesia orang yang mendua hati. Bimbang. Bimbang pamungkas. Bimbang. Kadang percaya, kadang tidak percaya. Itu. Kenapa seseorang bisa bimbang? Karena di dalam hatinya masih ada dua pertimbangan. Pertimbangan yang dari dunia ini dan pertimbangan yang dari firman Tuhan itu, gitu kan? Pertimbangan yang begini, gitu. Dari apa yang orang bilang,
budaya yang biasa ada, biasa orang akan gini-gini, atau yang Tuhan ngomong. Kenapa orang bisa bimbang? Ya karena itu. Bahayanya lagi adalah ketidakmurnian hati bisa mempengaruhi hubunganmu sama orang lain. Itulah kenapa Paulus bilang hubungan kita itu di dalam kemurnian ketulusan yang dari Tuhan, bukan dari dunia. Paulus memastikan di sini bahwa hubungan dia berdasar dari yang Tuhan berikan. Kemurnian hati nurani kita tidak hanya mempengaruhi hubungan kita sama orang lain, tapi juga mempengaruhi keberanian percaya kita. Kita lihat di Yohanes, 1 Yohanes. Sudah dapat katakan amin. Ayat 19 sampai 21, demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Tuhan. Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah akan lebih besar daripada hati kita serta mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Tuhan. Saya bantu Bapak Ibu Saudara untuk mengerti ayat ini. Jadi hati ini Bapak Ibu Saudara bisa nuduh kita. Maksudnya adalah saat kita masih menyimpan pertimbangan dunia, saat ada firman Tuhan masuk, biasanya pertimbangan dunia ini langsung nyerang. Ya atau ya? Saya ulangi nih. Waktu di hati kita masih ada pertimbangan yang dari dunia ini dan firman Tuhan masuk, biasanya pertama langsung pertimbangan dunia ini menyerang. Firman Tuhan itu. Ada yang pernah ngalami? Pernah ngalami, katakan amin. Sehingga momen yang sangat penting terjadi di kehidupan orang Kristen adalah saat mereka mendengar firman Tuhan, terus mulai ada pergumulan di dalam hati untuk taati firman ini atau enggak ya, gitu. Kenapa? Karena begitu ada firman yang masuk, pertimbangan dunia sedang menekan firman Tuhan itu keluar dengan banyak tuduhan-tuduhan, banyak asumsi-asumsi, banyak opini-opini, banyak paradigma-paradigma yang melawan firman Tuhan, kebenaran itu sendiri. Sehingga orang yang seperti ini akan terlihat biasanya bisa dua bentuk. Pertama, orang itu mungkin jadi orang yang bentuknya lambat banget untuk taat. Aku sedang gumule. Aku masih berdoa untuk itu. Padahal sebenarnya di dalam dirinya sedang bergejolak itu. Atau juga bisa terlihat bahkan tidak taat sama sekali. Dan akhirnya karena hati nuraninya masih terus bergumul dalam pergumulan, dalam peperangan antara pertimbangan Tuhan dan pertimbangan dunia itu, mereka nggak lakukan apa-apa. Di titik situasi seperti ini adalah kondisi yang disebut hati nurani yang gak murni. Karena ada pergoncangan itu. Padahal lihat lagi di ayat 21 dikatakan kalau hati kita tidak menuduh kita, kita akan muncul menjadi seseorang yang penuh dengan keberanian percaya untuk mendekati Tuhan. Ini juga salah satu tanda Bapak Ibu Saudara. Orang yang hati nuraninya tidak murni akan tidak terlalu suka atau tidak berani mendekat dengan Tuhan. Alasannya capek, nggak sempat, gitu kan? Padahal sebenarnya mereka nggak terlalu antusias dan berani mendekat kepada Tuhan karena mereka sendiri masih merasakan hatinya bergejolak. Yang sebenarnya hatinya tidak murni itu tadi. Hatinya masih belum tenang akan firman Tuhan yang sudah diterima. Karena masih ada perlawanan dari pertimbangan dunia di dalam dirinya. Kita pernah merasakan situasi ini.
Amin. Kita pernah merasakan situasi di mana sebenarnya Tuhan yang nggak salah, hadiratnya nggak sama sekali berubah, hati kita yang nggak murni, jadi kita bahkan nggak berani untuk dekat. Orang seperti ini kadang bukan orang yang tidak percaya kalau firman Tuhan itu benar, tetapi lebih kepada orang ini masih menyimpan pertimbangan dunia juga di dalam hatinya, di dalam pikirannya. Salah satu tanda orang yang masih bergumul di dalam hatinya, bergumul antara firman Tuhan atau pertimbangan dirinya sendiri. Dan mereka biasanya tidak terlalu antusias terhadap Tuhan. Apapun deh. Tetapi, saya katakan lagi, kalau hati kita tidak lagi menuduh kita, kita akan muncul menjadi seseorang yang penuh dengan keberanian percaya untuk mendekat kepada Tuhan. Matius 5 ayat 8 dikatakan seperti ini. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat siapa? Tuhan. Hanya dengan hati yang murni kamu bisa lihat Tuhan. Hanya dengan hati yang murni kamu dapat menjadi bagian dari panen Tuhan. Panen yang Tuhan akan lakukan dan panen yang Tuhan kehendaki. Jadi ini bagian yang kita mau lihat sebagai kehidupan yang berpengharapan pada kebangkitan Kristus itu. Di Yakobus 1 ayat 18, mari kita semua ke sana. Yakobus 1 ayat 18, atas kehendaknya sendiri, ia telah menjadikan kita, siapa? Kita. Siapa? Kita. Oleh firman kebenaran. Oleh apa? Firman kebenaran. Supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung dari semua ciptaannya. Sebagai orang yang menaruh pengharapan kepada kebangkitan, kemurnian hati nurani menjadi fokus Paulus. Dan untuk mendapati hati yang murni itu, inilah caranya. Dikatakan di sini, oleh firman kebenaran, supaya kita bertumbuh sampai ke tingkat tertentu dan menjadi anak sulung dari antara semua ciptaannya. Catat ini, hanya tanaman yang dewasa yang akan dituai. Dengar itu? Itulah kenapa ada musim tanam dan ada musim menuai. Ya kan? Kita ada musimnya gitu. Karena tanaman itu perlu mengalami pertumbuhan sampai di titik pertumbuhan tertentu, kemudian tanaman itu layak untuk dipanen. Supaya kita bisa bertumbuh sampai tingkat tertentu, tingkat di mana kita menjadi orang yang layak dipanen, Tuhan memberikan apa? Firman kebenaran untuk kita. Kita ke 2 Timotius 3 ayat 15. Sudah dapat katakan amin? Saya mau kita bacain ya. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Dia dari kecil menuntun dia sampai kepada keselamatan. Ya kan? Dari kecil firman Tuhan memberi hikmat kepada Timotius untuk menuntun Timotius sampai kepada keselamatan itu. Percaya nggak percaya keselamatan terjadi setelah kebangkitan orang mati. Di sini ada namanya progresif, peningkatan dari tingkat tertentu sampai tingkat tertentu, dari kecil sampai dewasa, dari muda sampai sampai usia siap dipanen. Tua. Senior. Tua itu tidak ada di kamus kita, adanya senior. Nah,
Ya. Dan hanya firman Tuhan yang membawa kita sampai kepada pertumbuhan itu. Ada amin? Nah, tapi kebalikannya, tanpa firman Tuhan kita tidak bertumbuh sampai kepada tingkat tertentu itu. Nah, masalahnya adalah kalau hati nurani kita masih bercampur isinya, ya kan? Di dalam hati ini masih ada pertimbangan dunia yang masih sering mengalahkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang kamu baca setiap hari, yang kamu dengar setiap Kamis, yang kamu terima setiap minggu, tidak akan membawa pertumbuhan apapun ke hidupmu kalau kamu masih menyimpan pertimbangan dunia di dalam hatimu. Ingat bahwa ada tingkat tertentu untuk sebuah tanaman layak dituai. Ya. Jadi hati-hati. Sampai titik ini pasti kamu mulai sadari alasan kenapa Paulus katakan di dalam Kisah Rasul 24 tadi, sebab aku senantiasa berusaha. Karena memang kamu harus berusaha untuk memurnikan hatimu. Harus ada tindakan yang dipenuhi dengan tekad, ya, benar-benar komitmen. Untuk lakukan itu ada usaha, karena memang harus berusaha untuk memurnikan hatimu dengan cara memusnahkan semua pertimbangan dunia. Sehingga hati kita tidak lagi menuduh atau menekan firman Tuhan saat firman Tuhan masuk. Yang ada cuma ada firman Tuhan. Dalam Roma 12 dikatakan bahwa jangan jadi serupa akan dunia ini. Tetapi berubahlah apa? Pembaruan budimu. Dan serupa akan dunia ini. Hal-hal yang dunia di dalam hatimu itu yang sebenarnya menjadikan kamu serupa sama dunia ini. Tapi kalau firman Tuhan kamu biarin satu-satunya yang tinggal di situ, kira-kira kamu serupa sama siapa? Ada perubahan, ada pembaruan oleh firman Tuhan yang melawan keserupaanmu dengan dunia ini. Ingat hal ini, masa tuaian sudah dimulai. Kenapa saya katakan itu? Karena buah sulungnya sudah dipersembahkan. Dan buah sulung itu menunjukkan standar dari tuaian setelahnya. Dan yang adalah murni. Katakan murni. Murni dan tidak bercacat. Sampai kapan kamu biarkan pertimbangan dunia ini? Saya punya pertanyaan deh, tanyakan diri kita masing-masing. Sampai kapan pertimbangan dunia kamu masih simpan menjadi bagian dari hatimu? Yohanes 5 ayat 28 sampai 29. Cek kanan kirinya. Masih hidup atau sudah mati? Hidup. Mas. Masih hidup, Mas? Saya harap bisa membantu Bapak Ibu Saudara mengerti hari ini. Yohanes 5 ayat 28 sampai 29. Jangan kamu heran akan hal itu. Heran. Sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang ada di dalam kubur akan mendengar suaranya. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit dari hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Ayat ini bawa elemen yang lebih lagi. Gitu. Menunjukkan bahwa semua orang akan dibangkitkan, tetapi tidak semua orang dapat hidup kekal. Alias semua orang yang akan dipanen, tidak semua akan menjadi milik Tuhan. Ada sebuah cerita di kitab Injil, di mana ada ilalang di antara gandum. Tahu cerita itu? Ada pekerja itu katakan kepada tuannya, apa mau dicabut aja nih ilalangnya? Tuannya bilang, nggak perlu, tunggu aja, masa menuai nanti baru bisa dipisahkan. Dan ilalangnya bakar aja.
Karena kalau ilalang itu dicabut sekarang, kemungkinan gandum juga akan tercabut. Kenapa saya katakan ayat ini membawa elemen yang lebih lagi? Karena ternyata goalnya dan harapannya bukan hanya sampai kepada kebangkitan saja, tetapi sampai kepada titik di mana kita akan dituai menjadi milik si tuannya. Bukan hanya dituai, terus dibakar. Dibangkitkan untuk dihukum. Kamu lagi tidur enak-enak dibangunin cuma disuruh angkat-angkat. Tahu gitu, aku tidur aja. Kamu dibangkitkan cuma untuk dibakar. Kemarin di India Pak Bren perlihatkan ke saya lihat betul ilalang di antara gandum seperti apa. Karena di sini kan hampir nggak ada gandum, jadi sulit untuk dilihat. Mirip betul, beneran. Buah gandum waktu masih muda sama buah ilalang itu mirip tenan. Hampir tidak bisa dibedakan mana gandum dan mana ilalang pada saat mereka belum usia panennya. Waktu mereka belum dewasa. Hal lain lagi adalah yang Tuhan mau adalah gandum yang murni, bukan yang terlihat kayak gandum. Tuhan mau hati nurani yang murni, bukan hati yang kelihatannya murni. You may think you receive but you do not accept it. Mungkin kau menerimanya tapi kamu tidak menghidupinya. Apa itu? Firman Tuhan. Karena beda antara menerima dan menghidupi. Berbeda antara receive and accept. Ilalang itu kelihatan seperti gandum, tapi bukan gandum masalahnya. Paulus tambahin tuh di 2 Korintus 5 ayat 9 sampai 10. Beginilah firman Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan apa yang dilakukannya di dalam hidup ini, baik atau jahat, ilalang atau gandum, pertimbangan dunia atau firman Tuhan. Ya memang apa yang kita lakukan di hidup ini adalah apa yang akan menentukan kita dibangkitkan terus kemana. Apakah ke lumbung atau ke tempat bakaran? Kalau bakaran babi mungkin enak juga. Sedangkan apa yang keluar sebagai tindakan itulah apa yang ada di dalam hati. Betul? Sehingga kemurnian dan keadaan hati ini menentukan apa yang kita lakukan, menentukan apa tindakan kita. Katakan ke kanan kirimu, hati yang murni itu penting loh. Yesus adalah pattern kita. Amin. Pola kita. Seperti apa standar tuaian yang Tuhan kehendaki. Yang murni. Tahu apa itu murni? Murni. Artinya tidak ada campuran. Cuma ada satu zat aja di dalamnya. Ya kan? Cuma ada satu komponen aja di dalamnya. Enggak sama sekali dicampur-campur. Di hati nurani Yesus hanyalah apa yang Tuhan firmankan. Dia bahkan katakan, oh makananku, ya kan, adalah melakukan kehendak Bapa. Cuma itu toh. Di dalam hatiku, di dalam kehendakku, di dalam apa yang aku inginkan, cuma itu toh. Artinya di kepala Yesus fokusnya cuma satu. Apa yang difirmankan, apa yang disuruh, yang ditugaskan, yang jadi misi, itulah yang ada di dalam dirinya. Hati Yesus murni alias cuma ada satu hal, cuma ada satu pertimbangan, yaitu firman Tuhan. Nggak ada lagi pergumulan batin, dilema pikiran, galau-galau sana sini, ya kan? Kebimbangan antara pertimbangan dunia dan pertimbangan firman Tuhan.
Berusaha memiliki hati yang murni adalah cara Paulus untuk menghidupi harapan kebangkitan itu. Apakah harapanmu adalah kebangkitan orang mati? 5 orang aja. Amin. Apakah harapanmu adalah kebangkitan orang mati? Memastikan tidak ada pertimbangan dunia yang mencampuri firman Tuhan akan memimpin kamu untuk bertumbuh sampai kepada kepenuhan Kristus dan menjadikan hidupmu sebagai hidup seseorang yang memiliki pengharapan di dalam kebangkitan orang mati. Tenang, kita belum selesai. Wahyu 20 ayat 12 sampai 13. Amin. Dan aku melihat orang-orang mati besar kecil berdiri di depan tahta itu, lalu dibuka semua kitab. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan, dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatannya. Menurut apa? Berdasar apa yang ada ditulis dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang yang mati di dalamnya. Dan mereka dihakimi masing-masing menurut apa? Perbuatannya. Ini yang akan terjadi di masa panen. Setiap kita akan dicek berdasarkan apa yang kita lakukan, berdasarkan perbuatan kita. Nah, pertanyaannya kan, standar apa atau perbuatan macam apakah yang dianggap memenuhi syarat? Yang dianggap baik itu kayak gimana, ya kan? Yang masuk syarat dan tidak itu apa? Ingat tadi di awal saya katakan, buah sulung adalah gambaran, tanda, dan harapan bahwa akan ada panen berikut yang sama dengan buah sulung itu. Yesus adalah buah sulung kebangkitan. Jadi kalau kita mau termasuk dalam tuaian berikutnya, harus punya ekspektasi kualitas tindakan haruslah seperti Yesus. Memang tidak mudah untuk menjadi serupa dengan Kristus. Itulah mengapa dia menganugerahkan yang dikatakan firman Tuhan. Firman kebenaran. Firman-Nya. Untuk membantu kita bertumbuh sampai kepada tindakan seperti Kristus. Hati yang tidak murni akan menjadi satu-satunya penghalang untuk kita melakukan apa yang Yesus lakukan. Pada akhirnya, Filipi 1 ayat 9 sampai 11. Ini akan menjadi ayat terakhir kita hari ini. Dan sekaligus doa saya untuk kita semua. Dan inilah doaku. Semoga kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan segala macam pengertian. Sehingga kamu dapat memilih apa yang baik supaya kamu suci dan tidak bercacat menjelang hari Kristus. Penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Biar kami menjadi orang yang menaruh harapan kami kepada kebangkitan orang mati. Dan ampuni kami Tuhan, di dalam hati kami atau kami menghidupi hidup kami masih tidak di dalam kemurnian hati. Dan mulai hari ini kami boleh belajar untuk hanya satu saja yang ada di dalam hati kami. Hanya satu pertimbangan saja dalam hati kami. Hanya satu standar aja yang ada di dalam hati kami, yaitu adalah firman-Mu. Bantu kami untuk boleh Tuhan. Terima kasih untuk roh yang sulung, yaitu Roh Kudus yang membantu kami dan memimpin kami kepada kebenaran setiap hari. Dan hari ini kami mau berubah seturut dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.